Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini gua bakal masih membahas gitu terkait pengujian atau mengaudit keamanan pada WiFi. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal menguji WiFi yang menggunakan protokol WPA2 PSK, tapi dia itu yang mengaktifkan namanya WPS. Nah, pada video sebelumnya kan gue udah mencoba mengaudit WiFi dengan protokol ini, tapi menggunakan teknik yang namanya pin brute force attack. Jadi dia itu secara brute force gitu. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal mencoba atau mengaudit menggunakan teknik yang namanya pixie dash attack. Nah, di sini ada sedikit gambaran atau ilustrasi. Nah, di sini ada jenis-jenis serangan pada WPS. Nah, di sini disclaimer juga ya bahwa video ini gue buat atau gue bikin semata-mata untuk edukasi doang atau pembelajaran lah. Nah, tolong jangan salah gunakan informasi ini yang gue sampaikan untuk tujuan yang gak baik atau merugikan orang lain. Nah, di sini bakal sedikit gue jelasin terkait si WPS. Nah, si WPS ini adalah sebuah atau salah satu fitur di router dimana fungsinya ini untuk memudahkan kita gitu untuk connect atau terhubung ke ininya, ke wifi nya gitu atau ke internetnya. Jadi dia ada dua mode yang namanya, yang pertama itu menggunakan tombol. Nah, tombol ini terletak pada routernya gitu. Nah, terus yang kedua ada mode yang namanya pin. Nah, jadi kita menggunakan pin. Nah, pin ini ada 8 digit atau 8 angka. Nah, di sini ada jenis-jenis serangan pada WPS. Yang pertama itu pin brute force attack. Dia itu secara online, artinya online gitu, alias apa ya sebutannya? Secara hidup gitu, alias nyata lah. Nah, sebelumnya kan kita udah coba pin brute force attack. Nah, sekarang gue bakal uji ketiga ini sekaligus, nggak hanya pixie dash attack. Jadi pixie dash attack ini offline, terus ada null pin attack offline, sama yang default pin attack offline. Nah, ini ada 4 gitu yang gue tahu lah. Nah, terus di sini ada sedikit penjelasan gitu terkait pixie dash attack. Nah, kelemahan utama dalam pixie dash attack terletak pada cara implementasi kriptografi oleh si vendor atau routernya gitu. Nah, contohnya yang pertama private key atau DH key disimpan secara statis gitu, alias tidak berubah. Nah, jadi si attacker atau penyerang bisa menebaknya. Nah, karena selalu sama gitu si private key-nya atau DH key-nya. Terus yang kedua ada nonce atau angka acak sekali pakai. Dibuat dengan generator acak yang buruk atau predictable, atau bahasa ininya keprediksi lah. Nah, artinya padahal nonce seharusnya benar-benar acak agar hash sulit dibalik atau di reverse gitu. Nah, terus yang ketiga, data penting seperti public key dan hash dikirim secara terbuka selama proses handshake. Nah, jadi sehingga attacker atau pelaku penyerang bisa mengcapture-nya dan mengcrack secara offline. Nah, itu sedikit penjelasan terkait pixie dash attack. Terus di sini ada syarat melakukan serangannya si pixie dash attack, dimana kita harus mengumpulkan beberapa data gitu. Yang ini ada enroll public key, register public key, enroll hash 1, enroll hash 2,
authentication session key, enroll nonce, enroll BSSID. Nah, yang di sini bagian sebelah kiri ada min E, PKE, R, PKR. Nah, ini itu dia, bentar, gua tandain dulu yang ini. Nah, ini itu dia adalah opsi atau flag yang ada pada tools Pixie WPS yang bakal kita gunakan nanti gitu. Min R, E, N, B gitu, Z. Nah, ini opsinya atau flagnya. Nah, terus di sini untuk mencari ininya, mencari data yang perlu kita siapin, kita carinya di output di toolsnya si Reaver gitu. Kita carinya di output Reaver. Nah, di sini ini ada DH peer public key, DH own public key, sampai enroll MAC address. Ini itu output yang ada di Reaver ya gitu. Jadi untuk mencari enroll public key, kita carinya di bagian sini, DH peer public key gitu, yang ada di Reaver nanti. Nah, mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang jenis serangan WPS, Pixie DOS attack, sama syarat-syaratnya gitu. Jadi langsung aja ke prakteknya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan seperti biasa. Yang pertama itu ada sistem berbasis Linux. Nah, Linux bisa apa aja. Terus yang kedua ada adapter WiFi-nya yang support mode monitor. Yang ketiga ada toolsnya. Di sini gue menggunakan dua tools, yaitu Reaver dan juga Pixie WPS. Terus yang keempat ada targetnya atau bahan yang kita audit lah, kita uji gitu. Nah, untuk bahannya gue udah siapin atau labnya, simulasinya gitu. Di sini ada 3 makhluk, 3 jenis. Yang pertama ada dari Fiber Home atau IndiHome, kayak gini bentukan loginnya. Yang kedua ada dari TP-Link, ijo-ijo putih kotak-kotak kayak gini. Terus ada dari Huawei, kayak gini bentukannya. Nah, di sini bakal gua setting dulu untuk WPS-nya. Jadi kita aktifkan dulu si WPS-nya. Kita masuk ke WiFi-nya dulu. Ini udah connect, kita masuk ke sini. Login. Nah, di sini untuk software versionnya RP 4380 atau 4380 gitu. Untuk hardwarenya versinya WKE 2.0.9.37.3A01 gitu. Untuk device modelnya HG6145F. Untuk device descriptionnya GPON gitu. Serial numbernya FHTT 9B25432 gitu. Jadi gitulah si device information. Nah, terus untuk mengaktifkan WPS-nya ada di bagian network yang ini. Nah, ini udah ke network, terus kita ke sini yang bagian WPS, kita klik. Nah, di sini kita pilih band-nya atau WPS band select. Kita pakai yang biasa, yang default, yang bawaannya ini. Nah, di sini udah aktif. Nah, di sini ada 2 mode yang udah gue sebutin tadi, ada yang pin, ada yang push button config gitu atau PBC. Nah, di sini berhubung gue bakal coba pin, jadi kita aktifkan yang pin gitu. Nah, di sini di IndiHome dia nggak ada fitur yang namanya untuk mengenerate atau membuat si pin ini baru gitu, alias ini itu dia default pin. Jadi bisa kita serang menggunakan yang namanya default pin attack. Jadi terbakal gua uji cobanya yang terakhir gitu. Nah, ini itu dia nggak ada fitur buat generate nya. Jadi pinnya default bawaan si IndiHome nya 1234567 0 gitu. Ini udah on.
Nah ini udah kita setting. Selanjutnya bakal gua setting yang TP-Link yang ini. Kita masuk sebagai admin. Nah di sini bakal gue jelasin dulu sedikit si ininya, versionnya gitu. Firmware-nya 3.16.9, untuk hardware-nya yang versi 11. Nah untuk cara ngaktifin WPS-nya, kita ke WPS. Nah ini masih disable, kita aktifkan dulu, pencet yang ini, kita tungguin. Nah ini udah. Nah untuk si TP-Link dia punya fitur ini untuk generate pin baru gitu, atau new pin. Bisa juga untuk nge-restore atau mengembalikan pinnya ke semula gitu. Nah kita generate aja, kita refresh WPS. Ini udah ke generate. Terus selanjutnya ini udah aktif. Selanjutnya kita setting yang ini, Huawei. Kita ke sini, ke MySPD yang ini. Udah connect. Terus kita masukin user sama passwordnya. Nah di sini ada produk name-nya, itu HG532E. Terus untuk device ID-nya yang ini, untuk hardware versinya yang ini, untuk firmware-nya yang ini gitu. Terus untuk ngaktifin si WPS ya, kita pergi ke basic yang ini, basic. Terus ke WLAN yang ini, WLAN. Nah ini WPS-nya belum aktif, kita aktifkan dulu WPS. Nah di sini kita generate lagi atau bikin baru si pinnya. Nah ini udah kebikin, kita submit. Nah kita refresh. Kita tungguin. Nah ini udah. Langkah selanjutnya tinggal kita uji coba aja, kita tes. Nah di sini gue menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Nah distribusinya yaitu Kali Linux, dan untuk versinya versi terbaru alias latest versionnya gitu. Nah untuk cara taunya kita ketik cat etc os release kayak gini. Nah ini itu dia bakal menampilkan informasi terkait sistem kita gitu, mulai dari namanya apa, versi ID-nya berapa, versionnya berapa, dan untuk nama kodenya gitu, atau nama kode si versinya apa gitu. Jadi menggunakan cat etc os release. Nah di sini gue menggunakan versi yang 2025.2. Terus selanjutnya kita masuk ke ini, ke user root. Nah jadi sudo strip i kali. Nah kita setting dulu si ininya, kita colok ke ini VirtualBox, kita ke USB, terus ke ini, ke Realtek yang ada Realteknya 802.11 AC NIC. Kita klik, kita cek apakah udah kecolok. Nah ini udah, kita konfirmasi, kita cek lagi. Ini udah ada Realtek Semiconductor Corporation gitu. Terus kita ketik uconfig, apakah udah ada interface-nya si WLAN 0. Nah ini udah ada. Nah terus ini modenya masih ke dalam mode manager gitu statusnya. Kita aktifkan dulu. Nah di sini gue menggunakan adapter WiFi mereknya
Alpha Aus bentar, Kompas. Nah yang ini gue menggunakan ini adapter wifi Alpha Aus 1900 gitu. Jadi kalau lu mau pakai ini silahkan gitu, tapi ya langka gitu alias jarang, dan harganya lumayan ya gitulah. Tapi walaupun harganya segini, tapi kualitasnya sebanding gitu sama harganya. Nah gue menggunakan itu tadi, terus kita aktifin yang namanya ini apa sih, mode monitor ya gitu. Caranya Airmon kill kayak gini. Nah killing this process speednya atau proses ID-nya sekian, nama proses yang di kill ya adalah WPA supplicant. Bentar gue ngopi dulu. Nah terus ini kan udah kita ini Airmon start, nama interface ya WLAN 0, mode monitor enable gitu, artinya udah aktif. Ini udah aktif, udah ready. Kita cek apakah bisa. Nah ini udah nongol. Terus di sini gue buka terminal baru. Nah caranya kayak gini, Ctrl Shift T gitu, dia bakal buka terminal baru. Nah di sini kita gua bakal uji atau audit yang ini dulu nih, yang Huawei dulu, yang ini baru yang si IndiHome gitu. Jadi bakal gua coba yang ini. Nah ini itu kan ininya SSID-nya MySpeedy gitu. Terus untuk passwordnya bakal gua setting di sini. Nih gua refresh dulu. Nih gua setting apa ya passwordnya. Kesini deh. Bentar. Pas generator kayak gini. Free. Coba ini. Nah di sini untuk jumlahnya gua kasih sebanyak 24 password gitu. Terus di sini gua bakal aktifin uppercase, lowercase, number, simbol, artinya semuanya aktif gitu. Kita copy. Ini udah. Nah jadi kalau passwordnya kayak gini nggak mungkin dong dibobol pakai brute force, bakalan lama gitu kan. Jadi kita paste aja di sini. Ini udah, kita submit. Sorry, belum. Sini. Alah, bujang. Nah, submit. Lama nih Huawei mah. Refresh. Nah, ini gua masukin. Alah, refresh lagi. Nah, ini udah. Bentar. Kok nggak mau ini? Apa nggak bisa diganti ya?
Yaudahlah, biarin aja gitu kan. Nah, anggap aja di sini gue nggak tahu itu passwordnya. Untuk pinnya 600 172 12 600717512 gitu untuk pin si WPS ya. Jadi bakal kita coba yang ini. Nah, di sini gua bakal coba yang ini, WPS Pixie Dash Attack. Jadi kita install dulu alatnya, apt update. Terus kalau udah ke update, kita apt install Reaver sama Pixie WPS kayak gini. Nah, berhubung gua udah install, jadi kagak bakal gua install gitu. Nah, terus di sini seolah-olah sebagai ini gue bakal cari dulu targetnya yang bakal diaudit lah. Kita menggunakan yang namanya Reaver wash min help dulu deh, kayak gini. Nah, ini tuh menu help lah gitu, atau menu bantuannya. Jadi caranya min kita setting interface-nya apa gitu namanya. Terus C ini kita atur channelnya mau berapa. Kalau kagak di setting, dia bakal auto alias otomatis gitu, bakal scan semua channel. Terus untuk ininya min 2 min 5 itu artinya pakai 2.4 GHz. Kalau mau pakai 2.4 GHz, kita harus mengaktifkan min 2. Kalau mau pakai min 5 GHz, kita pakai min 5 gitu. Nah, terus kita pakai min S untuk mode scan, use scan mode gitu. Terus kita progress gitu, min P progress buat show percentage of crack progress gitu. Jadi si progressnya bakal ketahuan apakah bakal ke crack atau enggak gitu. Sebenarnya kalau cara basic atau cara defaultnya dari si ininya hostnya wash min i nama interface gitu. Di sini ada example-nya atau contohnya. Jadi wash min i bilang 0, terus di sini gua bakal pakai 2.4 min s min p kayak gini. Kita enter. Nah, di sini ada target 1, target 2, 3 sampai ketiga target simulasi kita ini muncul gitu. Di sini baru 1 yang ini. Mana yang kompas belum nongol? Jadi gini deh, lama pakai ini aja. Aerodam bilan 0 strip WPS kayak gini. Nah, ini udah tahuan. Nah, ini yang mainline ini kompas nih yang 20 nih. Di sini belum ketahuan. Nah, udah dapat. Di sini udah muncul 3 target. Yang pertama WPS MySpeedy, yang kedua TP-Link, yang ketiga Kompas Cikarang. Nah, di sini ada keterangannya, ada BSS ID. Ini tuh adalah alamat MAC atau MAC address dari si access point tersebut atau nama wifi-nya gitu. Nah, di sini ada power. Nah, si power ini ketika si nilainya semakin kecil, artinya semakin bagus gitu, alias jarak kita si pelaku ke target semakin dekat gitu. Kalau minnya gede alias besar, misalnya kayak gini min 88, jarak kita lumayan jauh ke jangkauan gitu.
jadi kagak disarankan lah. Terus di sini ada beacon, ada data, ada channel atau CH, ada MB, ada encryption atau enkripsinya, ada cipher ya, ada jenis autentikasinya PSK, ada WPS. Nah kalau kagak mengaktifkan WPS itu dia 0 output ya, kayak gini 0 dia kagak ada WPS ya gitu. Nah di sini ada dua versi 2 2.0 sama versi 1 1.0 gitu. Nah, di sini ada SSID atau nama WiFi-nya gitu. Nah, gitu aja sedikit penjelasan gitu kan. Nah, di sini ada station. Station ini adalah klien yang terhubung ke si BSS ID yang ini gitu. Jadi ini adalah si HP atau laptop gitu atau klien lah. Nah, terus di sini berhubung gua bakal menargetkan si MySPD. Jadi caranya gini. Reaver bentar. Nah ya udah, kita di terminal baru aja. Di sini reaver strip help kayak ini. Jadi caranya ada dua cara. Yang pertama cara otomatis atau cara instan, yang kedua ada cara manual yang menggunakan toolsnya gitu. Jadi kalau mau pakai cara otomatis ada di toolsnya si Reaver yang ini, menggunakan opsi atau flag min card gitu. Jadi dia keterangannya run pixie dash attack. Terus kalau mau pakai ini secara manual dia pakai pixie WPS kayak gini. Pixie WPS ini ada contohnya gitu. Di sini ada opsinya yang bisa kita pakai. Jadi di sini gue bakal demonstrasikan yang cara instan dulu atau cara otomatis dulu. Jadi caranya reaver min i wilan 0 min b si ininya BSS ID-nya. Tadi kan si ini MySPD ininya yang ini dong. Nih, MySPD yang ini. Copy paste. Terus untuk min C channelnya dia berapa si speedy ini? Dia beroperasi di channel 3. Nah, terus kita atur lagi apa di sini? Min C udah, session yang enggak usah. Ini enggak usah. Nih min verbose kita pakai yang ini. Min v jadinya lebih sangat detail gitu. v gitu. Nah, ini min v udah. Terus di sini nggak usah pakai min p, nggak usah pakai min delay, nggak usah. Nah, terus kita pakai yang ini, min k gitu. Dia bakal menjalankan serangan pixie dash attack. Kalau si router Huawei ini rentan alias bobrok gitu kan, bakal dapat pinnya sekaligus password wifi-nya gitu. Kita enter. Nah, di sini sangat cepat lah. Di sini cuma butuh 3 detik untuk kita mengcrack si pinnya, pin WPS ya. Pin cracked in 3 seconds gitu. Jadi si router Huawei ini dengan nama device ya yang Huawei HG berapa tadi? HG532E kalau nggak salah, itu sangat rentan terhadap serangan pixie dash attack. Nah, si pinnya yang ini, pin WPS tadi 600.175.12. Dan untuk passwordnya tadi kita kan gua udah setting gitu sebanyak 24. Nah, ini passwordnya gitu. Nah, untuk APS SID ini dia adalah si ininya, si nama wifi-nya. Untuk WP APSK adalah password wifi-nya gitu. Jadi di sini
bakal gua disconnect. Kita ke sini, network, advanced network configuration. Kita hapus dulu si MySPD nya. Oke, lihat nih, copy, nah, copy, selection, available, speedy, mana speedy, kita paste. Nah, paste, show password gitu kan. Nah, kita connect, apakah berhasil? Boom, tara, berhasil. Nah, kalau kita brute force menggunakan handshake pakai aircrack, terutama gitu kan, pakai tools aircrack NG, kalau mau brute force ini kemungkinannya bisa berhari-hari gitu, bahkan bulan-bulan lah. Kenapa? Karena panjangnya aja sebanyak 24 password gitu, alias 24 karakter lah. Terus untuk kombinasinya dia semua kombinasi kecil, huruf besar, angka, simbol gitu, jadi lama. Nah, berhubung si router Huawei ini rentang, jadi si password ini gampang gitu, dan pinnya juga ketahuan. Nah, mungkin ini udah gitu kan ngetes si router Huawei nya. Terus gue bakal uji coba yang si ini, si TP-Link yang ini. Gua konekin dulu ke TP-Link. Mau nggak? Belum lagi. Nah, udah. Admin dan admin. Nah, di sini gua saranin lu jangan pakai password sama username admin. Kenapa? Karena ini itu gampang gitu, gampang diketahui lah, alias default passwordnya. Jadi usahakan pakai password yang lumayan aman gitu. Kita login. Nah, di sini gue pilih ke wireless security. Nah, passwordnya di sini gue bakal atur juga. Gue setting misalkan apa ya, Dayat ganteng 99 gitu. Ini udah, kita apply, save, refresh. Ntar Dayat ganteng 99. Nah, udah. Terus mana? Keliwat. Nah, ini kan cara instan, alias cara otomatis menggunakan tools reaver. Jadi gue kelewat. Nah, jadi gue bakal demonstrasikan yang ini, yang secara manual gitu, menggunakan tools WPS Pixie WPS gitu. Jadi caranya kita kumpulin dulu si data ininya gitu. Jadi untuk mengumpulkan datanya kita cari di output reaver. Nah, jadi caranya kita melakukan brute force dulu sebanyak sekali aja, terus kita dapetin data-data ininya gitu. Ntar bakal kelihatan lah di output si reaver ya. Jadi kita bakal coba gitu. Nah, di sini kita Pixie WPS. Di sini gue bakal jalanin. Nah, di sini bakal gue salin aja contohnya yang ini. Copy. Di sini kita paste. Gitu. Nah, di sini ntar bakal kita isi data-datanya gitu. Nah, untuk min ini adalah si ininya. Si apa tadi? Enroll public key-nya gitu, si PKE. R register public key. Ntar bakal kita dapetin. Nah, jadi kita dapetinnya reaver min I bilang 0 min B targetnya tadi si MySPD ya. Nah, ini masih MySPD yang Huawei
kita paste C, berapa channel lah, 3. Terus di sini kayak gini aja, nggak usah pakai yang namanya opsi atau flag min K tadi gitu, yang otomatis. Kita enter. Nah di sini ada restart previous session for ini, kita enter. Nah cukup sekali aja gitu sampai muncul yang invalid pin for UUID gitu, nyampe batas ini aja, kita Ctrl C aja gitu. Nah untuk mencari datanya kita di bagian sini. Nah untuk min ini Enral Public Key, panjangnya sebanyak 192 gitu. Nah jadi ini tuh dalam bentuk heksadesimal ya. Nah kita cari di output reaver yang namanya DH peer public key di si reaver ya gitu. Apakah ada DH peer? Nah DH ini DH private berarti yang mana nih? WPS DH peer public key hexdam olehnya 192. Bentar aja nih. Udah selesai ajennya. Nah di sini DH peer public key hexdam jumlahnya atau len 192. Jadi kita copy aja yang ini ke sini, bagian sini. Nah copy. Nah kita udah dapetin si opsi min e nya atau si ininya, si Enral public key nya. Nah di sini kita nggak bisa langsung paste gitu, kagak bisa langsung tempel lah di sini. Jadi kita harus ilangin dulu spasinya. Kenapa? Biar kagak error gitu. Nah di sini gue pakai website online, kita paste. Nah jadi si spasi ini bakal dihapus gitu
kita pilih yang all spaces, yang ini all spaces, kita remove space, kita copy hasilnya, copy. Nah udah, terus kita balik lagi, kita paste kayak gini. Terus kita cari yang min_r, yang register public key nya. Tadi kan si enroll public key nya udah dapat, sekarang min_r ya. Dari sini enroll itu yang own, mana own private key, yang ini public key, bener ya. Nih min_r register public key dh own public key gitu, dari si output reaver-nya. Yang ini kita copy sampai bagian sini 7B, copy, kita convert lagi, remove, copy, balik lagi gitu. Ini cara manual gitu. Kalau mau cara cepat lah kayak tadi guys sebelumnya. Terus min_s ini dia i-1. Nah i-1, nah s i-1 carinya di bagian i-1 gitu, dari si reaver. i-1 mana nih, pps i-1 hexdam lena sekian. Kita copy sampai sini, copy, kita convert lagi, remove, copy. Nah kita balik lagi. Nah untuk bin z i-2 gitu, yang di bawahnya posisinya yang ini, copy, kita ke sini lah, salah ini, remove, copy, wis, nah paste. Terus kita autentikasi key-nya, min_a. Kita cari yang bagian out key-nya kalau nggak salah. Tuh out key, panjangnya 32. Carinya di bagian di bawah sini, yang banyak data ini. Di bagian sini. Out key, hexdam lena 32 yang ini. Copy, kita ke remove yang ini, remove, copy, balik lagi, kita pas, dan kita yang terakhir i-nonce nya atau enroll nonce nya. Nah enroll nonce ini, enroll nonce lena 16, carinya di bagian enroll nonce gitu. Kita cari di bagian atas biasanya. Nah enroll mana enroll, enroll, bentar nih, temu nih enroll nonce yang ini. Jadi kalau secara manual ya lumayan seru gitu. Kenapa? Karena kita cari sendiri gitu data-datanya, kita tahu prosesnya gitu. Kita paste, remove, copy. Ups, salah. Paste. Nah di sini di catatan gua tambahin min b ini, BSSID-nya gitu. Enroll MAC address carinya. Jadi kita tambahin aja min b enroll MAC address. Itu dia posisinya di atas gitu, di atas si enroll nonce-nya. Berarti yang ini enroll MAC address gitu. Kita copy aja. Nah berhubung sini formatnya hex, jadi kita ilangin yang titik 2 nya kayak gini. Nah ini sebenarnya udah bisa kita start, kita mulai gitu serangan offline ya. Nah jadi serangan ini sama yang pertama tadi itu serangan offline gitu. Jadi si routernya atau si WPS nya kagak ke lock, alias
kekunci. Sementara kalau kita melakukan serangan secara online alias hidup alias nyata gitu, nanti si routernya ke lock atau kekunci. Kalau kayak gini dia agak. Nah di sini kita enter, ditemukan si pinnya, modenya ini, datanya ini, untuk pinnya ini sama kayak tadi gitu. Ini itu dia secara manual menggunakan tools Pixie WPS. Nah ketika kita udah dapet pinnya kayak gini, kita copy, clear, nggak usah di clear, kita buka lagi terminal baru. Ups, ke reaver. Nah ketika kita udah tahu pinnya bahwa si router ini memiliki pin sekian, kita bisa menggunakan yang namanya parameter atau opsi ini, min p gitu, sama dengan pinnya berapa. Ketika kita udah tahu pinnya, ntar si password wifi nya bakal muncul. Contohnya kayak gini, reaver min i equivalent 0 min b min c. Bentar, tadi ininya berapa target ya? 3, copy dulu. Reaver min i c, terus min v sama min p. Pinnya kita copy, kita paste. Nah enter, dem, and tarah, selamat gitu. PPS pin ini, passwordnya ini, akses pointnya ini. Itu ketika kondisinya kita udah tahu si pinnya gitu. Jadi kita udah bisa menjalankan yang namanya ini Pixie dash attack, juga brute force attack gitu. Nah kalau si null pin attack ini dia serangan dimana kita menginputkan atau memasukkan pin 00 sebanyak 8 angka, 8 digit. Jadi jumlahnya 00 nya 8 gitu. Nah si router menganggapnya 0000 ini adalah pin yang valid. Ketika menganggap pin valid, dia bakal menampilkan si passwordnya gitu. Nah itu sekilas aja gitu terkait si null pin attack. Nah null pin attack ini adanya pada router-router model lama gitu. Nah terus ketika ini si default pin attack itu kondisinya ketika kita udah tahu lah, ibaratnya kita udah tahu pin routernya berapa kan. Misalkan model ini IndiHome gitu, oh routernya yang tadi gitu 1234567 0, kita bisa pakai yang ini default pin attack. Kenapa? Karena dia default alias bawaan routernya, nggak bisa diganti pinnya gitu. Nah terus gue bakal uji coba yang TP-Link yang ini. Nah ini udah connect ke wifi TP-Link. Terus di sini kita setting ke wireless TP-Link nih, biarin aja security. Nah ini udah di setting passwordnya. Nah kita ke bagian WPS. Ini pinnya 33 sekian gitu. Ini udah aktif artinya. Terus kita uji coba yang tadi itu, yang Pixie dash attack, sama bakal gua coba yang ini, yang brute force attack gitu. Jadi yang pertama dulu aja. Di sini kita scan ulang, takutlah channelnya berubah kan. Nah di sini kita reaver, kita gini aja, kita ganti aja ininya, BSSID nya menjadi yang ini, TP-Link yang ini, copy, paste, channelnya 11 kalau nggak salah ada, 9, terus min v min k. Nah ini kita pakai secara ini dulu ya, secara otomatis. Kita enter, N. Nah di sini
ternyata kagak rentan gitu, kagak rentan terhadap serangan pixie dust attack, dimana si WPS pin not found output ya gitu. Jadi kagak rentan terhadap serangan ini WPS pixie dust attack gitu. Kalau pakai cara manual juga kagak bakal dapat gitu. Kita coba aja di sini pixie WPS min enroll public key-nya berapa tadi. Enroll, kita brute force dulu coba ya, kita brute force kayak gini, and kita coba sekali. Nah udah invalid, kita cari enroll public key-nya yang dhpir public key yang ini, kita copy sebagai ini aja, sebagai teks dong gitu. Terus min r register public key-nya yang dh own yang ini, copy taksi ini, min s i hash satunya. Remove copy. Tadi apa? Min z i hash 2 yang ini. Terus min out key-nya, autentikasi key-nya, cari yang di sini, copy ke sini, remove copy, tinggal enroll ininya. Ups, kenapa ini? Gua copy dulu takutnya salah. Nah udah. Terus enroll nonce-nya yang paling atas tadi, enroll nonce yang ini sama dengan yang ininya, enroll BSS ID-nya. Nah kita paste. Nah sebenarnya gini doang udah cukup gitu, alias udah bisa buat dipakai lah. Nah di sininya juga example lah, cuma kayak gini doang. Kenapa gua make min b gitu, biar menargetkan lah. Jadi ininya berapa tadi, kita copy, hilangin titik 2-nya. Nah di sini tadi kan router Huawei berhasil gitu. Nah di sini gue bakal uji coba yang TP-Link TLWR 8041N yang versi 11, apakah rentan atau enggak. Kita enter, boom. Nah di sini WPS pin not found, time taken sekian second gitu. Artinya si pin WPS yang nggak ditemukan sama si ininya, si pixie WPS ya gitu. Jadi aman gitu, lumayan aman ketimbang si Huawei yang sebelumnya gitu. Nah di sini untuk versinya, bentar, lah terminal gua ngapa ini? Coba
bentar, exit. Nah, nggak bisa diklik. Bentar, gue reboot dulu, gue restart dulu. Nah, udah normal. Nah, di sini gua konekin dulu USB-nya. Ups, salah. Nah, udah normal, udah balik lagi. Tadi kan udah berhasil ya, ini gagal gitu, gagal diserang si TP-Link-nya. Nah, di sini di MySP di router Huawei menggunakan WPS yang 2 gitu, versi kedua, terus yang TP-Link versi 1. Nah, pada video sebelumnya kan gua udah ngasih tahu atau menjelaskan bahwa router dengan versi 2 WPS-nya yang ini itu lebih aman gitu. Sedangkan yang gue jelasin itu yang rentan yang versi 1. Ternyata di sini pembuktiannya salah gitu. Jadi mohon maaf, ternyata kerentanan itu enggak tergantung dari si versi WPS-nya, melainkan dari si vendornya atau si routernya gitu. Atau bisa juga dari firmware-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi gitu kan. Jadi tergantung dari si itunya, si vendor atau enggak si ininya, si routernya. Jadi kagak ngaruh sebenarnya yang ini versi 2 apa versi 1 gitu. Nah, tadi kan si TP-Link gagal. Nah, terus bakal gua coba brute force secara online gitu. Jadi caranya kayak gini, kayak video sebelumnya. Min B, BSS ID-nya yang ini, channel 9. Kayak gini. Nah, di sini kalau kita jalanin atau kita serang menggunakan secara online, menggunakan brute force, dia bakal lock si WPS-nya. Nah, di sini kan belum ada ininya, apa sih, output locknya. Bakal berubah yang TP-Link ini menjadi lock gitu di sini. Nah, ketika udah lock, dia kagak bisa di brute force lagi gitu, alias udah celahnya udah ketutup lah. Kita coba aja, kita enter N. Nah, ini itu brute force ini dia kagak ada jeda, alias nggak ada delay. Dia bakal nyoba setiap 1 detik sekali gitu. Nah, ketika 10 kali percobaan gagal, si ininya bakal ke lock WPS-nya.
gini, warning detected rate limiting gitu, alias si rate-nya udah di limit sama si access point-nya. Waiting 16 second before rechecking gitu. Tunggu 60 detik sebelum dicek ulang. Nah, gua Ctrl C, gua scan lagi. Di sini di TP-Link dia WPS-nya yang tadinya 1.0 sekarang udah locked alias kekunci gitu. Jadi ketika gue serang lagi kayak gini kan, nah kagak bisa, warning detected rate limiting gitu. Nah jadi gitu, itu yang disebut dengan rate limiting atau WPS lock gitu, jadi nggak bisa diserang. Nah terus di sini gua bakal ini uji yang ketiga, yang si Fiber Home atau IndiHome ini. Gua disconnect dulu, kita ke Kompas. Oke, refresh. Ke network, ke WPS. Nah sebelumnya kan gua udah melakukan brute force pin terhadap si Kompas Cikarang ini. Nah pada videonya kan prosesnya cepet banget. Nah setelah gua analisa, gua teliti gitu, ternyata si pinnya ini dicobanya pertama kali gitu di sini. 1 2 3 4 5 6 7 0. Ini itu muncul di pertama si refernya di sini. Contohnya. Ini sebagai contoh dong gitu ya. Oops, sorry. Yang ini jangan MySPD deh, MySPD. Nah, kita refer. Jadi dia muncullah di pertama gitu, bukan di ke-11 atau batas locknya gitu. Channel berapa? 3, udah benar. Ini kita gini aja. Nah, yang pertama dicoba itu 1 2 3 4 5 6 7 0. Enter N. Nih, gua Ctrl C ya, sengaja. Nah di sini si refer mencoba pin si IndiHome, si Fiber Home gitu. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7 0. Nah saat di output refer muncul pertama gitu. Jadi otomatis kalau si pin ini udah ketahuan pasti dapat passwordnya gitu, alias si kata sandinya. Ketika dicoba pada posisi ke-11 atau lewat ke-10 pin ini, dia bakal rate limiting alias ini kelok si WPS gitu, sama kayak yang TP-Link sebelumnya, dia bakal kelok WPS ya. Nah berhubung di sini posisinya pertama, jadi pada video sebelumnya gua mendapatkan kata sandinya gitu alias passwordnya, jadi cukup cepat aja gitu prosesnya. Nah mungkin kayak gitu skemanya atau gambarannya. Nah mungkin itu aja sedikit terkait serangan WPS gitu kan. Mulai dari jenis-jenisnya ada 4, ada pin brute force attack, pixie dash attack, null pin attack, default pin attack. Nah di sini berhubung gua nggak punya router yang rentan terhadap null pin attack, jadi gua bisa jelasinnya tadi aja gitu secara singkat. Nah mungkin itu aja tentang demonstrasi gua atau mengaudit wifi yang menggunakan protokol WPA2 PSK yang mengaktifkan fitur WPS. Nah mungkin cukup sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau apalah gitu kan, tolong dimaafkan. Oh ya, apabila ada
penjelasan gue atau pemaparan gue yang salah, mohon dikoreksi. Gue juga bukan ya yang ahli banget gitu kan, gue cuma tahu sedikit doang gitu. Oke, cukup sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.